Cerita ini cerita tentang kisahku yang terinspirasi dari film Dilan yang kutonton beberapa hari yang lalu. Ya, memang sih tidak seromantis Dilan dan Milea, tapi setiap cerita pasti punya keunikannya masing-masing. Begitu pula dengan cerita yang akan kutulis ini. Cerita ini akan kupersembahkan untuk dia yang berada di masa lalu. Film Dilan dan Milea yang kutonton beberapa hari yang lalu mampu membawaku ke masa yang lalu. Cerita cintanya mampu membangkitkan semua ingatan cerita cinta yang terjadi padaku di masanya. Tak seindah, tak seromantis kisah cinta Dilan, tapi cukup berkesan bagiku. Itu mengapa aku masih mengingat semua memori itu dalam ingatanku sampai hari ini. Kisah ini hanya kutulis untuk sekedar mengenang seseorang yang begitu mencintaiku di masa lalu. Dan aku ingin menyampaikan sebuah permintaan maaf dalam kisah ini yang belum terlaksana. Karena satu dan lain hal, aku masih belum bisa mewujudkan keinginan aku untuk meminta maaf sama dia. Kuawali cerita ini dengan pertemuanku dengannya di suatu keadaan. Inilah ceritanya. Waktu itu, aku masih ingat bulan Agustus. Aku kebetulan seorang anggota Karang Taruna di kampungku. Biasanya, para anggota Karang Taruna itu selalu sibuk mempersiapkan kegiatan yang akan diadakan untuk menyambut kemerdekaan. Dari mulai tarian anak-anak sampai perlombaan di hari kemerdekaan, sudah kita rapatkan jauh-jauh hari sebelum bulan Agustus tiba. Dan untuk puncak acara di malam perayaan kemerdekaan itu, kampungku akan menyuguhkan kesenian Sunda yang kebetulan ada di kampungku sendiri, yakni kesenian calung. Abah Wardi adalah sesepuh yang mengelola kesenian calung itu, dan aku adalah salah satu yang suka ikutan nyanyi di kesenian itu kalau mereka sedang latihan. Seru loh, latihan itu dimulai dari setelah sholat Isya sampai tak berbatas. Kadang sampai tengah malam, sampai kita ngantuk. Latihan kesenian calung yang diadakan setiap malam bukan hanya untuk sekedar latihan saja, tapi jadi ajang hiburan dan silaturahmi para tetangga yang nonton. Juga menjadi tempat beradu ide untuk bagaimana caranya bisa mengembangkan kesenian Sunda yang sudah hampir punah. Para sesepuh bekerja keras agar kesenian calung ini bisa diterima di masyarakat kalangan tua maupun muda. Semua warga hampir setengahnya datang untuk melihat acara latihan yang hampir setiap malam diadakan. Apalagi kalau sudah mepet akan tampil, latihan akan diadakan sesering mungkin agar nanti pas pementasan semua personil sudah siap dengan segalanya. Dari situlah ceritaku dimulai. Setiap malam puluhan orang nonton aku nyanyi, dan di malam kesekian ada orang yang menitipkan salam padaku. Namanya Iyang katanya. Mang Ade yang bilang itu. Mang Ade itu temanku, sekaligus pacar temanku yang bernama Teh Wiwin. "Nyi, kamu dapat salam dari Iyang," kata Mang Ade. Aku terdiam sambil ngangkat alis dan bertanya, "Iyang mana?" Tanya aku biasa aja. "Itu adiknya si Injah," katanya. "Gak tahu aku yang mana orangnya," jawabku seolah gak peduli. Hari itu aku gak terlalu peduli sama yang Mang Ade katakan. Bagiku salam dari orang yang gak aku kenal itu tidak penting. Beberapa hari kemudian aku kesel sama teman dekat aku, namanya Ayi. Sudah beberapa hari ini dia dideketin terus sama cewek-cewek gak jelas, dan sudah tentu itu membuat aku marah dan membuat aku cemburu. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa kecuali menahan semua kemarahan di dalam hati. Aku sebel karena Ayi seperti merespon cewek yang sedang ngedeketinnya itu. Aku seperti diacuhkan. Dia tampak seperti bahagia bersama teman-temannya. Aku kesel, gondok,
Tapi aku diam saja tak berkutik. Di malam latihan berikutnya, Mang Ade bilang salam dari cowok yang bernama Iyang itu lagi. Otakku mulai berpikir, kenapa gak aku manfaatkan aja cowok yang bernama Iyang ini untuk memanas-manasi si Ayi. Daripada nyari cowok yang lain susah, yang di depan mata, kenapa gak aku manfaatkan? Begitu pikirku saat itu. Akhirnya aku bilang gini sama Mang Ade. Ya udah, temuin aku sama orangnya, aku pengen ketemu. Mang Ade mengiyakan kata-kataku dan entah besok atau lusanya aku bertemu nih sama orang yang bernama Iyang, yang katanya nitip salam buat aku itu. Kita janjian ketemu di malam latihan berikutnya. Aku yang pertama kali datengin dia. Dia lagi duduk di pojokan teras di depan rumah Abah sendirian. Terus aku sapa, "Hai," kataku dengan lembut. "Kamu yang namanya Iyang?" Dia menjawab dengan sebuah anggukan dan senyuman kecil di bibirnya. Mang Ade bilang, "Kamu nitip salam buat aku." Tanyaku memastikan apa yang dikatakan Mang Ade, takut salah. Ntar aku disangka kegeeran. "Iya," jawabnya pelan. "Jadi gimana? Salamnya diterima?" Tanya Iyang seperti yang sesegera mungkin ingin tahu jawaban dari aku. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan apa yang ditanyakan oleh Iyang malam itu. Bagiku yang terpenting adalah bagaimana agar aku bisa membuat Ayi cemburu. Tak peduli aku suka atau tidak kepada Iyang saat itu, yang terpenting aku bisa membalas semua rasa sakit hatiku kepada Ayi. Aku ingin Ayi tahu bahwa aku sakit hati dan bisa membalas semua yang dia lakukan. Kalau dia bisa deketin atau dideketin cewek lain, aku juga bisa. Aku ingin membuat Ayi cemburu padaku. Aku ingin membuat dia menyesali telah mengacuhkan aku begitu saja. Berita aku jadian sama Iyang akhirnya sampai juga ke telinga Ayi, dan apa yang aku pikirkan sama seperti yang aku harapkan. Ayi marah saat itu. Dengan tangan yang terkepal, wajah memerah, dan dengan nada suara yang tertahan, Ayi memarahiku. Nada suaranya seperti ingin membentakku, tapi dia berusaha menahan emosinya. Setelah berargumen satu sama lain dan kita berdua sama-sama tidak ingin disalahkan, akhirnya Ayi pergi meninggalkan aku dengan penuh kemarahan. Dia merasa tidak bersalah dan dia merasa aku mengkhianatinya. Padahal aku merasa dia yang telah menyakiti aku pertama kali. Satu sama lain merasa dirinya benar. Itulah manusia. Sejak hari itu aku berhenti bertegur sapa dengan Ayi. Dia sibuk dengan teman-temannya, juga dengan para cewek gak jelas yang ngedeketinya. Dia tampak begitu marah dan kecewa. Tapi apa boleh buat? Aku benar-benar cemburu saat itu. Aku adalah orang pertama yang menjadi satu-satunya temannya ketika Ayi datang ke tempat ini, Kampung Cipicung, untuk pertama kalinya. Bertahun-tahun kami dekat, menjalani ratusan hari bersama-sama. Tiba-tiba hari itu aku melihat dia begitu bahagia bersama orang lain. Lalu untuk apa? Dia mengikat hubungan kami menjadi lebih dari sekedar teman, kalau kemudian dia mencari wanita lain di sampingnya. Aku begitu merasa tersisih saat itu. Peranku sebagai orang penting di hati dan kehidupannya tiba-tiba tergantikan oleh orang lain. Hari-hari yang aku lalui setelah berhubungan sama Iyang bagiku tidak begitu berkesan. Semuanya biasa saja, tak ada yang istimewa. Seperti para pasangan pada umumnya, kita habiskan banyak waktu bersama untuk jalan dan pacaran. Berbulan-bulan aku menjalani hubungan yang tidak aku inginkan. Berbulan-bulan pula aku berpura-pura bahagia. Aku tidak pernah menyangka kalau aku akan terjebak di hubungan ini begitu lama. Aku tidak menyangka Iyang akan begitu tulus menyayangiku. Iyang itu laki-laki yang sangat baik. Dia mencintaiku apa adanya. Dia memperlakukan aku seperti ratu di hatinya. Dia tak pernah melepaskan genggaman tangannya kemanapun kita pergi. Dia selalu memelukku dimanapun.
Dia tak pernah menyakiti aku sekalipun. Dia tak pernah melakukan kesalahan apapun padaku. Dia tak pernah menuntut ini dan itu padaku. Tidak pernah. Dia begitu baik. Bahkan saking baiknya aku merasa hubungan ini terlalu membosankan. Hubungan ini terlalu datar dan tak ada tantangan. Tak ada juga celah bagiku untuk keluar dari hubungan ini. Aku merasa Iyang terlalu baik untukku. Sebagaimanapun baiknya Iyang, aku tidak pernah mencintainya. Bagiku, semua kebaikan yang dia lakukan tidak pernah berkesan. Semua ketulusan yang pernah dia utarakan tidak pernah membuat hatiku tersentuh. Cintanya yang begitu tulus pun tidak pernah bisa menggugah hatiku untuk mencintainya dengan tulus juga. Bagiku, semua yang dia lakukan selalu membuat aku merasa ilfil. Semua kebaikan yang dilakukan menjadi terlalu mengerikan. Aku tidak suka Iyang memperlakukan aku begitu istimewa. Menurutku Iyang terlalu berlebihan. Ia terlalu mengekspresikan rasa cintanya dan aku benci diperlakukan demikian. Aku tidak suka diperlakukan seperti itu. Aku tidak suka semua hal dari dirinya, padahal dia itu begitu baik. Tapi intinya bukan masalah baik atau tidak, tapi cinta atau tidak aku kepadanya. Dia baik, bahkan sangat baik, bahkan dia sangat mencintaiku. Tidak ada yang kurang sebagai seorang lelaki. Dia itu lelaki yang sempurna, tapi bukan untuk aku. Semua kebaikannya tertutupi oleh besarnya rasa egoisnya seorang wanita seperti aku, yang entah apa yang sedang aku cari. Kebahagiaan seperti apa yang sedang aku cari hingga aku tega membodohi seorang lelaki yang begitu baik. Aku yang tega membohongi laki-laki yang tulus menyayangiku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Toh cinta tidak bisa dipaksa, bukan? Cinta dan baik saja ternyata tidak bisa membuat aku membalas cinta Iyang kepadaku. Setiap hari aku hanya berpikir, alasan apa yang bisa membuat aku berpisah darinya? Kesalahan apa yang bisa membuat Iyang menjauhiku atau bahkan meninggalkan aku? Berbulan-bulan aku bersabar, berharap ada sesuatu yang membuat kita bertengkar, kemudian aku meminta putus dari Iyang. Tapi Iyang itu begitu baik, hingga aku tak pernah menemukan celah atau alasan apapun. Hingga akhirnya aku yang benar-benar menyerah. Aku menyerah karena ternyata aku tidak bisa mengendalikan perasaan bosan aku kepadanya. Aku menyerah karena ternyata aku tidak bisa berpura-pura mencintainya lebih lama lagi. Aku menyerah karena aku ingin cepat-cepat Iyang pergi dari kehidupan aku selamanya. Aku menyerah, ingin secepat mungkin mengakhiri hubungan aku dengan Iyang. Setelah aku berpikir berhari-hari, akhirnya keputusanku sudah bulat untuk mengakhiri semua ini. Dari semenjak itu aku berhenti menemui Iyang. Sebisa mungkin aku menghindarinya. Dengan berbagai alasan aku melewatkan pertemuan kami. Tak lama berselang, akhirnya Iyang menyadari perubahan sikapku. Dia membaca ada yang aneh dari diriku. Akhirnya di suatu sore, Iyang meminta kami bertemu. Sebenarnya hari itu aku malas bertemu dengannya. Tapi karena aku benar-benar ingin mengakhiri semuanya, akhirnya aku paksakan untuk bertemu sore itu. Aku tidak tahu apa yang sedang aku lakukan. Pikiranku seolah mati. Yang ada di otakku hanya bagaimana cara untuk mengakhiri semua ini. Di pikiranku hanya bagaimana caranya melepaskan semua beban yang berbulan-bulan aku pikul. Dan cara satu-satunya adalah aku harus bertemu dan mengakhiri semuanya secara langsung. Akhirnya sore itu kami bertemu. Di depan rumah Agus yang masih belum selesai dibangun, Iyang menungguku. Di bawah pohon cengkeh, dia berdiri sabar menungguku yang lama keluar dari rumah. Rumahku bersebelahan dengan rumah Agus. Iyang tersenyum melihatku keluar dari rumah. Dia berusaha bersikap biasa seolah tak terjadi apapun. Tapi tanpa banyak basa-basi, akhirnya pertanyaan itu pun keluar dari mulutnya. Dia mengutarakan perasaannya dan bertanya kenapa aku tiba-tiba berubah. Dan berhenti menemuinya. Entah kenapa hari itu aku begitu membencinya. Aku tak mau melihat wajahnya. Aku ingin cepat-cepat mengakhiri semuanya. Yang menatapku dengan lembut sembari mengharapkan jawaban. Jawaban yang sebenarnya dia sudah bisa menebak apa yang akan aku katakan.
Tapi mungkin dia sedang mengharapkan keajaiban, berharap semuanya bisa diperbaiki, walaupun dia menyadari hubungan ini sedang berada di ambang kehancuran tanpa tahu kesalahan yang telah dilakukannya. Hatiku yang biasanya penuh dengan rasa kemanusiaan, aku yang berbulan-bulan bertahan demi tidak ingin menyakiti hatinya, hari itu hatiku seolah terbentuk dari batu. Hari itu aku seperti sudah sangat lelah berpura-pura, sudah sangat berat menahan beban yang selama ini aku pikul. Aku menjawab pertanyaan Iyang dengan lantang dan tegas dengan penuh keyakinan bahwa jalan yang aku pilih sudahlah benar. Aku ingin kita putus, kataku dengan tegas. Iyang menatapku seolah tak percaya dan terlihat bingung dengan apa yang sedang dia dengar. Antara percaya dan tidak percaya, tapi itulah yang dia dengar. Itulah yang aku katakan, jawaban yang sebenarnya dia tidak inginkan. Kenapa? Tanyanya, tetap bertanya walaupun sepertinya percuma. Aku sudah bosan, jawabku dengan datar. Aku bingung harus jawab apa. Bagiku tak perlu ada alasan untuk mengakhiri hubungan ini kecuali aku yang memang sudah muak dengan semua kepura-puraan ini. Aku sudah bosan berpura-pura mencintainya. Iyang terdiam, wajahnya tertunduk lemas, seperti sedang menahan perasaannya. Tak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya, kecuali raut wajahnya yang tampak berubah. Entah hari itu ia begitu sedih, atau kata-kataku begitu menyakiti hatinya. Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu juga, karena aku begitu tidak peduli pada perasaannya. Menyakiti hatinya atau tidak, tapi itulah yang ingin aku katakan. Sampai akhirnya aku meninggalkannya begitu saja. Tepat di depan rumah Agus, akhirnya aku benar-benar putus. Aku pergi meninggalkannya dengan perasaan yang lega, serasa terbebas dari penjara. Aku tak peduli perasaan laki-laki yang sedang aku tinggalkan ini. Bagiku, beban yang selama berbulan-bulan ini aku pikul, hari ini telah usai aku jatuhkan. Aku tak lagi harus menemui orang yang tidak aku cintai. Aku tidak lagi harus berpura-pura mencintai Iyang. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menjalani hari yang bahagia bersamanya. Aku bebas menjalani hari-hari tanpa kepura-puraan lagi.